Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saat pergantian tahun berdasarkan kalender Syamsiah atau Masehi, kita berada di tempat yang mulia ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u biha, bahwa jika kalian melewati salah satu dari taman surga, maka masukilah, nikmatilah. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Karena selama ini kita dengarnya, taunya surga itu setelah nanti kita wafat. Ternyata Rasulullah menjelaskan di dunia ini ada taman surga, yaitu pertama adalah al-masajid. Nah, ini adalah taman surga. Kita di sini berarti kita sedang berada di taman surga. Yang kedua adalah dalam riwayat lain beliau bersabda majalisul ilmi. Nah, kita juga pas sedang mengkaji ilmu, maka double, 2 kali taman surga. Yang ketiga hilakul zikri, halaqah zikir. Nah, tadi kita doa zikir, kita juga niat di sini untuk i'tikaf selama di masjid ini, kemudian mengkaji ilmu, itu semuanya adalah zikir. Berarti kita ada triple surga, triple taman surga saat kita berada di sini pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita telah meninggalkan dunia yang fana ini, kita dimasukkan ke surganya tanpa hisab, ya, tanpa hisab kita pengennya, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sangat menarik ini, kita sekarang ini akan mengkaji tentang topik yang luas juga ya sebetulnya ini, yaitu tentang Natal dan Tahun Baru dalam perspektif sejarah dan fikih Islam. Ini judulnya saya sedikit ubah ya. Apa kemarin tuh? Peringatan Natal dan Tahun Baru dalam perspektif fikih Islam. Sejarah Natal dan Tahun Baru dalam perspektif fikih Islam. Ini diubah sedikit ya. Natal dan Tahun Baru dalam perspektif sejarah dan fikih Islam. Nah, ini menarik karena dua sisi yang kita ingin kaji. Pertama dari sejarahnya, dari hakikat tentang Natal itu sendiri. Kok kenapa ini ada merah-merah, ada putih-putih begini ya? Kemudian ada pohon-pohon yang aneh-aneh, khusus padahal kita tempatnya tropis, tapi ada pohonnya apa? Pohon di yang tempat-tempat di tempat dingin, salju ya, dan lain-lain. Nah, kenapa itu ada semua? Nah, ini berkaitan dengan sejarahnya. Kemudian kenapa tanggal 25? Ini berkaitan dengan sejarahnya. Kemudian sikap Islam sendiri bagaimana? Nah, ini juga berkaitan dengan akidahnya. Setelah kita mengetahui bagaimana kondisi dari ajaran Kristen yang ada, yang merayakan Natal, merayakan namanya Christmas, ya, merayakan Christmas. Nah, itu bagaimana dalam Islam? Setelah itu sikap kita sebagai Muslim secara fikih bagaimana? Nah, ini juga perlu dikaji, ya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Nah, bedanya apa tuh? Kalau memang begitu, kok ulama bisa beda-beda? Kan aneh juga kan? Nah, kadang-kadang kita yang orang awam ini jadi bingung, dalam masalah penting kok beda. Nah, kita perlu untuk mengungkapkannya. Jangan sampai kita salah menyikapi, ya, yang berpendapat tidak sesuai dengan yang kita ambil, kita anggap wah ini nggak benar nih ulamanya nih. Kok begini pendapatnya, misalnya kan? Atau sebaliknya. Nah, ini ada landasan ilmunya.
Kita sebagai orang awam ini tahulah kenapa mereka begitu, ya. Nah, kenapa dia A, pendapatnya dia B, ya. Nah, sekarang pengertian Christmas, ini bahasa Inggris saya ambil ya, sengaja ini dari apa ini? Britannica.com, Encyclopedia of Britannica. Nah, biar apa? Ini kelihatan ya, dari jauh kelihatan ya. Jadi Christmas itu asalnya adalah apa? Dikenal kemudian sebagai mengingat kelahiran Yesus, yang kemudian diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai anaknya Tuhan, ya. Nah, pengertian Christmas itu asalnya adalah Chris sama Mas, ya. Mas. Nah, itu artinya apa? Ibadah besar-besaran gitu ya. Ibadah utama besar-besaran yang dilakukan dari apa? Dari sebelum matahari terbit sampai terbit gitu, ya. Matahari terbenam sampai matahari terbit. Nah, itu namanya ya, Mas. Mas itu istilahnya itu ibadah besar-besaran, ibadah yang massal, kolosal, ya, ibadah yang kolosal. Nah, terdiri dari apa itu? Dari liturgi, baca-baca, dari ibadah dari kitab mereka, ya. Kemudian ada lagi Ekaris, merasakan bagaimana dirasuki oleh Yesus. Wah, jadi nanti ada bisa baca-baca, didoa-doain, ada pujian-pujian, dikasih apa? Roti sama anggur. Karena apa? Karena sebelum meninggal itu Yesus katanya dikasih apa? Ngasih makanan bareng-bareng. Nah, perjamuan terakhir yang kalau kita itu ada lukisannya. Ada Yesus begini ya. Kalau Da Vinci Code katanya. Nah, ini kepalanya kemana nih? Ada Magdalena. Katanya ini. Nah, ini kenapa nih rahasianya? Dia larinya ke situ ya. Ada rahasia tertentu katanya. Dihilangkan di situ sosok Magdalena. Nah, oleh mereka itu apa? Itu usaha Yesus untuk menanamkan dirinya di dalam murid-muridnya. Jadi rasakanlah roti ini sebagai apa? Dagingku. Kemudian wine atau anggur ini sebagai darahku. Jadi menyatu, ya, menyatu. Jadi itu dia ada proses sendiri supaya merasakan adanya Tuhan di situ, dia makan roti sama minum anggur. Nah, itu namanya Ekaristi, ya, menyatu dengan Kristus, melalui makanan. Jadi membaca kitab mereka, puji-pujian dan sebagainya, kemudian ada ceramah-ceramah, ya. Kemudian setelah itu apa? Baru makan-makan tadi, ya, makan-makan, dikasih roti, dikasih anggur, ya, di altar di sana. Nah, ini kayak begini nih, ya. Nah, jadi pas selesai ada pujian-pujian, dikasih suruh makan, ya, meminum. Jadi roti sama anggur. Jadi bukan sembarangan ini. Nah, ini digambarkan ini adalah tubuhnya Yesus dan ini adalah darahnya Yesus, bayangkan, ya. Untuk apa? Untuk menyatu dengannya. Ya. Nah, ini namanya yang seperti ini sebagai Mass of Christ, ya, atau disingkat jadi Christmas. Nah, Christmas. Kalau sekarang jadinya Xmas. Kemudian dilanjutkan jadi Merry Christmas, ya, Merry Christmas. Orang jalan-jalan kemana-mana sambil ngucapin Merry Christmas. Jadi makin lupa, ya, maknanya, tuh ya, maknanya apa tujuan dari mereka itu. Jadi kata dia ini tujuan Yesus melakukan itu supaya muridnya ingat dia nanti kalau dia mati. Dia ini siap-siap mau dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Maka sekarang saya ada di diri kamu, kata dia, ya. Itu pengertiannya. Nah, ini sekarang kenapa Natalan dilakukan pada 25 Desember. Nah, ya. 25 Desember. Ini dilakukan oleh mayoritas Kristen, ya. Mayoritas Kristen. Ada lagi sebetulnya bukan 25 tetapi 6 Januari. Nah, itu kalangan siapa? Ortodoks, ya. Di Mesir itu ada 6 Januari. Nah, ada lagi juga yang 7 Januari. Ada lagi lain-lain. Nah, kenapa ini? Kenapa? Karena ternyata kata mereka ini memang tuh, ya, tidak ada sumber yang mengatakan
Yesus itu lahir pada 25 Desember. Nah, aneh kan? Kok diraya-rayakan pada 25 Desember tapi tidak ada sumber yang mengatakan Yesus tanggal 25 Desember. Nah, kenapa ini kok 25 Desember jadi populer gitu? Ya, walaupun ada yang 6 Januari yang di kalangan Kristen Ortodoks seperti di Mesir atau Armenia. Karena ternyata pada saat itu Roman Empire itu sedang mengadakan apa? Acara-acara. Acara untuk mengenang, memuliakan apa namanya? Dewa-dewa mereka pada zaman dahulu. Jadi alirannya pagan, penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Nah, di antara berhalanya seperti Mitra, ada juga Osiris, Dionysius atau Semiramis katanya, ya macam-macam. Jadi mereka itu dikatakan sebagai dewa-dewa itu kenapa? Karena lahirnya tanggal 25 Desember. Jadi lahirnya pada tanggal itu. Nah, kenapa kok tanggal 25? Tanggal-tanggal itu kenapa? Karena pada tanggal sebelum 25, jadi tanggal 21 ke sana itu ada namanya gelap total. Musim dingin di Eropa, kemudian matahari tidak terlihat. Ya, matahari tidak terlihat. Maka ketika tanggal 23, 24, 25 ke sana baru matahari terbit. Ya, matahari terbit. Nah, ini bagi mereka yang lahir pada tanggal itu seakan-akan dia sosok yang wah, ini pembawa cahaya. Ya, pembawa cahaya. Jadi tokoh-tokoh dari Firaun, dari Mitra itu dari mana? Dari Persia, ya. Jadi Persia itu nanti dewanya ada dua. Ada namanya dewa kegelapan, ada dewa cahaya. Mazdak, ya. Mazdak. Jadi dewanya dua dia. Ada cahaya, ada kegelapan. Karena itu ada yang apa? Yang simbol itu ya, yang gelap sama hitam sama putih ada kan? Yang begitu tuh. Biasanya di olahraga tuh ya. Ternyata itu ke situ larinya tuh. Jadi ada hitam, ada putih ya, ada hitam, ada putih. Nah, itu jadi kepercayaan. Ya, kepercayaan. Ini ada hitam, ada kekuasaan hitam, ada kekuasaan putih. Wah, kalau kita mungkin ada jin putih, ada jin hitam ya, gitu ya. Ternyata itu adalah konsep mereka dulu. Konsep sederhana tentang apa? Tentang ini yang tukang jahatnya, dewa-dewa jahat, ini dewa-dewa baik. Nah, manusia senangnya yang baik-baik ya. Maka baik itu disimbolkan oleh apa? Cahaya. Karena sebelumnya kita sedang kedinginan, kegelapan, kesakitan. Maka ketika ada cahaya, wah, dari gelap terbitlah terang. Maka disimbolkanlah orang-orang soleh itu, orang-orang yang dimuliakan itu ada cahaya gitu ya. Ada panah-panahnya gitu, ada bintangnya gitu ya. Nah, kenapa? Ini cahaya dia nih ya, pembawa cahaya. Ternyata dulu banyak yang dirayakan pada tanggal itu, tanggal 25. Jadi Yesus itu sama sekali bukan tanggal itu. Ada yang bilang 25 Maret, katanya saat itu ada peneliti mengatakan dia itu terbentuknya mulain benihnya itu tanggal 25 Maret. Maka dihitung. Setelah 9 bulan itu adalah 25 Desember. Jadi otak-atik aja tuh. Di otak-atik akhirnya 25 itulah. Itu katanya berarti kalau dia lahir di situ. Nah, jadi yang tanggal 25 Maret siapa yang bilang? Ya, itu pengarang aja, ngarang dia ya. Nah, ini sebab ya kenapa 25 Desember ini menjadi apa? Menjadi dipilih sebagai tahun atau tanggal bagi Christmas, peringatan kelahiran Yesus ya. Nah, ini ada pengarang namanya Valery Strauss. Ini ada di Washington Post ya, menulis di Washington Post ini. Coba ya, di WashingtonPost.com. Dia bilang apa? Why is Christmas on December 25? A brief history lesson that may surprise you. Kenapa Christmas kok dirayakan tanggal 25 Desember?
Ini saya tampilkan sejarahnya yang barangkali akan apa? Akan mengagetkan kamu katanya tuh. Sampai orang sana sendiri mengatakan, kalau kita teliti ini kaget juga ya. Ternyata tidak ada dasarnya, ya. Apalagi ada perbedaan 25 Desember sama 6 Januari. Ya. Jadi kenapa tuh begitu? Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Dari mana itu Yesus kok bisa dijadikan katanya tanggal 25, juga tanggal 6 Januari. Nggak ada yang tahu. Sumbernya dari mana? Itu di kitab-kitab mereka juga tidak disebut itu kapan itu kelahirannya dan sebagainya. Jadi kalau diteliti-teliti katanya, kata dia ini, akhirnya ternyata Yesus itu apakah dia itu terlahir 1 tahun sebelum, bayangkan ya, sebelum Masehi, atau 2 tahun sebelum Masehi, atau 7 tahun sebelum Masehi. Jadi pengertian 1 tahun Masehi awal, ya, awal Masehi, awal kelahiran Yesus juga nggak jelas. Penentuannya bukan benar-benar kelahirannya. Jadi bisa saja 2 tahun sebelum itu dia lahirnya, atau 7 tahun sebelum itu. Before Christmas era, BCA ya, BCA, before atau before Common Era. Akhirnya sekarang orang, jangan itu dong, jangan Anno Domino, itu kan AD kan, tahun Tuhan lahir, nggak enak juga nyebutnya ya, Anno Domino AD Masehi ya, kalau kita Masehi ya. Akhirnya ada yang bilang, udah Common Era aja dah. Jadi CE, Common Era, artinya tanggalan yang kita kenal bareng-bareng gitu. Karena pas diselidikin Anno Domino nggak jelas juga nih. Kok tahun Tuhan nggak jelas lahirnya kapan? Apalagi malu juga ya, kok lahir gitu. Jadi ini tanggal tentang Yesus ini, kata dia ini 200 sekitar 200 Anno Domino. Dia bilang masih Anno Domino ya, bukan CE, Common Era. Jadi sekitar 200 Masehi itu baru dibicarakan kelahirannya, ya, baru dibicarakan kelahirannya. Akhirnya yang kita kenal sekarang ini ya sebagai tanggal 25 kelahiran Yesus, Natalnya, ini ya, bentuk-bentuknya bahkan fisiknya itu minjem ya, minjem dari keyakinan lain. Akhirnya orang Zoroaster yang menyelidiki ini, dia tulis ada situs dia bilang ini ya Kristen ini minjem sama kita semua nih ya. Tokohnya, tanggalnya, bentuknya, terus kejadian-kejadiannya, kok ini ya, bahkan dibilang stolen, mencuri dari keyakinan atau pernik-pernik yang kita pakai itu. Nanti yang lain juga gitu juga. Ada juga yang katanya ngambil dari peradaban Mesir, karena Mesir juga ada bentuk-bentuk seperti itu. Ya, bentuk-bentuk seperti itu. Jadi kata dia, clearly there was great uncertainty, ya. Tidak ada nggak jelas sekali nih masalah lahir, masalah tanggal itu, ini nggak jelas. Tetapi kok bisa dijadikan keyakinan? Ya, bisa dijadikan keyakinan. Ini yang membuat dia bilang, ini jangan kaget nanti ya, kalau setelah saya kaji ini kok begini kenyataannya. Nah, ya, begini kenyataannya. Nah, akhirnya, apalagi ini ketika tahun berapa? 325 Masehi. Jadi 300 setelah Masehi ada peristiwa namanya konsili. Kristen itu tokoh-tokohnya dikumpulkan oleh Konstantin I, penguasa Roman Bizantium di Konstantinopel, sekarang di Turki ya. Nah, kumpulin ketua-ketuanya dipanggil. Kita perlu melakukan perbaikan atau menyusun kaidah-kaidah tentang beragama Kristen, ya. Padahal saat itu Konstantin bukan orang Kristen, belum kalau kita bilang bersyahadat ya, belum ditahbis, belum dibaptis. Jadi dia masih pagan, tapi meminta tokoh-tokoh Kristen dikumpulkan di Nicea namanya, membentuk konsili. Konsili itu muktamar besar lah, ya, besar-besaran. Pada 20 Mei 325. Di situ dia maksakan, dia minta, kayaknya ini juga nih, tolong dijadikan Tuhan dah Yesus. Permintaannya begitu ya. Yang itu saya nggak senang tuh, Arius tuh dari Alexandria katanya, karena dia Tuhan cuma satu. Nah ini nggak cocok sama kita nih.
Kita ini biasa Tuhan banyak katanya. Jadi bagaimana caranya kalian mikir dong, mikir. Coba orang-orang Kristen ini, tokoh-tokohnya pikirkan caranya supaya jangan satu, tambah lagi. Maka dipikirkanlah di Konsili Nicea ini ada 22 uskup dan sebagian mereka dari gereja bagian timur. Dia mendukung namanya Athanasius. Nah, Athanasius ini pemikirannya nanti apa? Bahwa Yesus adalah anak Tuhan, anak Bapa, dan dia sama dengan Bapa. Sementara Arius dari Alexandria, dia ini berpaham tauhid, Tuhan cuma satu, ya, Tuhan cuma satu. Nah, dia ini utusan manusia, ya. Ternyata itu yang dianggap ajaran yang menyimpang. Akhirnya terbalik, ya, bisa terbalik gitu. Kenapa? Kekuasaan Konstantin. Nah, jadi Konstantin yang saat itu adalah imperium Romawi yang saat itu paling besar, bayangkan memerintahkan, siapa yang berani itu? Ya, siapa yang berani? Uskup-uskup suruh kumpul, gimana kita ini? Bikin muktamar yuk. Keputusan supaya memenuhi permintaan Konstantin. Akhirnya dilakukanlah dan terjadilah keputusan Konsili Nicea untuk mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan dan dia Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Jadi keputusan muktamar ini, keputusan konsili, ya, 325 Masehi. Ya. Dan bahkan Kaisar Romawi yang tadi yang masih pagan itu menetapkan akhirnya apa? Bahwa Yesus satu zat dengan Allah, dengan Tuhan. Namanya konsep homoousias, ya, homoousias. Ini baru. Jadi baru. Ya. Nah, ini yang dikatakan bid'ah ini kayak begini, ya. Sebetulnya bid'ah ini adalah yang begini, membuat betul-betul mengubah-ubah. Nanti Al-Qur'an akan berbicara tentang mereka ini. Akan diungkapkan kejahatan para orang-orang yang mengubah-ubah ajaran nabi-nabi. Jadi kejahatan tokoh agama itu kalau mengubah-ubah aturan untuk memenuhi penguasa. Hati-hati, ya. Karena itu nanti ulama-ulama kita seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad itu sangat hati-hati dalam masalah mengubah-ubah ajaran, mengikuti permintaan, ya. Nah, kita ajaran itu ada namanya fatwa, ada ijtihad, tapi ijtihad itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan permintaan. Nah, jadi ulama tuh banyak yang dipaksa untuk berfatwa sesuai keinginan ulama, keinginan penguasa, tapi menolak. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Saat itu yang berkuasa adalah Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Ulama-ulama lain udah pada ketakutan, ya. Ada yang dibunuh, ada yang dipukulin, ada ulama temannya Imam Ahmad bin Hambal, saya kurus ini katanya. Kalau sampai dipukul itu mati saya. Maka akhirnya ini gayanya apa? Gayanya itu dengan bermain logika, ya. Jadi kata dia ini Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk. Ya. Semua ini makhluk. Karena kan dia diminta untuk apa? Mengatakan Al-Quran itu makhluk untuk memenuhi penguasa atau saat itu kalangan Mu'tazilah. Akhirnya dia bilang gitu. Jadi yang makhluk ini tangannya maksudnya, ya. Nah, dia nggak bilang itu Al-Qur'annya gitu. Kata dia kan yang orangnya nggak ngerti, dia kan, wah mantap nih, kita berhasil nih, anu dia nih, ya. Tapi dia bilang pas belakang itu maksudnya tangan saya, yang bilang gitu, ini makhluk nih, ya. Bukan Qur'annya. Gitu ulama itu namanya itu mudarat, ya, mudarat, diajak ngomong, kayaknya sesuai sama dia gitu, tapi maksud kita lain. Ya. Kayak ditanya nih, orang dikejar-kejar mau dibunuh kan, melihat sini nggak? Melihat tuh. Si A tuh, saya lagi cari-cari. Nah, kita tahu tuh dia mau dibunuh tuh dengan yang zalim gitu. Akhirnya dia bilang, saya nggak lihat dia di sini. Nah, gitu caranya, ya. Jangan nggak lihat, bohong. Ya dosa juga. Akhirnya apa? Saya nggak lihat di sini. Nah, di sini saya nggak lihat tuh. Nah, gitu caranya. Dibatasi di sini. Ya, saat ini saya nggak lihat misalnya. Nah, saat ini saya nggak lihat saat ini. Ya. Tapi kalau dia pinter, nah tadi berarti lihat dong, mau ketahuan. Ya, jadi di sini saya nggak lihat nih, nah, gitu ya. Itu cara-cara ulama tuh, bukan taqiyah ya, namanya mudarat. Kalau taqiyah itu bohong. Nah, itu kalangan Syiah. Kalau kita itu namanya mudarat, ya.
Tauriyah yang memutar-mutar kata itu supaya dipahami dia beda sama kita ini beda ya. Dan kita selamat ya, orang-orang kita ini nggak terpengaruh oleh fatwa sesat gitu ya. Kalau bilang iya benar Al-Quran itu makhluk, udah selesai berarti urusannya. Nah jadi yang masih tersisa itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal enggak, Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dipukulin. Coba dipukulin, masuk penjara. Al-Quran ghairu makhluk. Tinggal diri satu-satunya Imam Ahmad bin Hambal tuh, ya. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, akhirnya tidak berhasil ya mengatakan membuat di dalam Islam itu ada semacam konsili yang sama mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ternyata ini menurut Dimitri Gutas dalam bukunya, setelah diteliti-teliti ini ada pesanan, ya pesanan dari mana? Dari peradaban Persia. Jadi peradaban Persia ini orangnya pintar, budayanya tadi saingannya sama Romawi, Gulibati Rum, gitu kan? Romawi kalah sama siapa? Persia. Jadi canggih, mereka bolak-balik itu menang kalah. Oh, jadi ada dua superpower dunia ratusan tahun saat itu di dunia, Persia sama Romawi. Nah, ketika datang Islam, Persia itu sedemikian lembeknya. Islam datang itu hilang aja, kayak kerupuk, sekali kena itu jatuh, karena kena doanya Rasulullah SAW. Nah, kalau Romawi tidak. Kita itu untuk menaklukkan Bizantium itu, Konstantinopel butuh 800 tahun. 800 tahun. Satu tahu Konstantinia, ya. Itu akan dibuka. Akan dikalahkan Konstantinia ini. Seperti Roma juga akan dikalahkan. Ini ketakutan Roma ya. Konstantinopel sudah dikalahkan. Nah itu selama 800 tahun umat Islam berusaha mengalahkan dia itu. Terutama dari kalangan Yazid bin Muawiyah sudah mulai. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari sampai ikut. Kemana kita? Kita mau mewujudkan sabda Rasulullah SAW. Apa? Kalian akan membuka Konstantinia, mengalahkan Konstantinia. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ini yang udah tua, sahabat Nabi, sampai minta dipapah naik kendaraan supaya ikut rombongan. Bisa ikut ngapain? Menaklukkan Konstantinia. Ya. Sampai benar saya pengen mati dalam keadaan jihad. Sampai benar mati itu di sana. Jadi sekarang ada kuburan sahabat itu di sana ya, di daerah Turki. Kenapa? Karena semangatnya itu, ya. Dari situ belum berhasil. Utsmaniyah itu 28 kali enggak berhasil. Dari Utsman, terus Orhan, Murad dan seterusnya, Bayazid dan seterusnya nggak berhasil ya. Sampai baru Muhammad Al-Fatih baru berhasil tahun 1453. Nah, padahal Utsmaniyah ini pertamanya tahun 1299. 1299 baru berhasil 1453. Berarti berapa tahun tuh? Jadi hampir 154 tahun. Bayangkan. Berusaha untuk mengalahkan Konstantinopel ya. Dan sekarang mereka takutnya itu Rom yang kena tuh, Itali ya, Itali itu. Nah, itu yang mereka takutkan. Sampai saat ini Markon itu sampai ngomong apa aja ya, untuk membendung Islam. Tapi orang bukan makin takut, makin dekat sama Islam. Ya. Ada proyek seperti itu untuk menakut-nakuti supaya orang menjauh dari Islam. Tapi makin dekat orang Eropa ke Islam. Kenapa ya? Solusi ya. Nah, jadi masalahnya di sini ternyata Yesus sebagai Tuhan ditetapkan oleh konsili. Oleh konsili Nicea tahun 325. Dan bahkan Kaisar Romawi membuat semacam keputusan resmi ya. Apa kalau kita ini keputusan menteri atau undang-undang atau apa. Jadi yang turun tangan itu negara, imperium, menetapkan bahwa Yesus satu zat dengan Tuhan, dengan Allah ya, jadi Allah tuh.
dengan Allah katanya, satu zat, itu satu zat ya. Jadi keputusannya keputusan negara itu ya. Nah, ini pun baru apa? Baru saat itu masih dua ya. Jadi Tuhannya baru dua ya. Nanti nambah 3. Jadi awal-awal itu baru Yesus anaknya Tuhan dan dia sama dengan Tuhan. Ya, dia benar-benar Tuhan. Ya, gimana caranya? Pokoknya jelasin dah, puter-puter dah. Pokoknya yang penting keputusannya begitu. Nah, gitu tuh ya. Konsili menetapkan. Gereja gimana antar terserah ente pada di muter-puter dah tuh ya kepada jamaah. Pokoknya keputusannya kita begitu ya. Yesus sama Tuhan itu sama karena dia anaknya ya. Ternyata Atanusia ini tadi dia buat lagi ajaran apa? Ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus ini nanti jadi Tuhan yang ketiga ditambahin akhirnya. Itu belakangan itu, ya. Jadi nambah, pengen ikut juga. Roh Kudus ini belum ke bawah nih, gimana nih? Tambahin. Jadi 3. Maka akhirnya sekarang terkenal kita Trinitas. Ya, prosesnya begitu, ya. Nah, ini yang katanya tadi membuat bingung, membuat kaget tuh kalau kita telusuri sejarah. Jadi enak sekali sejarah itu. Islam itu mengajarkan Pak Tabiru ya ulil absor. Inna fi qasasihim la ibrah. Di dalam kisah-kisah mereka ini ada pelajaran. Karena memang sejarah itu semacam apa? Semacam bukti yang susah ditolak, bahkan sangat kalau kita jujur gitu nggak bisa ditolak. Kenapa ya? Udah terjadi, ya. Sudah menjadi bukti yang konkret, yang nyata, yang kuat, nggak bisa diubah-ubah. Kenyataan begitu, ya. Nah, mengetahui ajaran tinggal telusuri sejarahnya. Oh, ternyata begitu ya. tinggal ditampilkan sebagaimana adanya ya. Maka akhirnya jadi Trinitas ya, jadi Trinitas. Nah, ternyata kalau kita selidiki di dalam perjanjian baru ini masih ada sisa-sisa ajaran tauhidnya Yesus. Nah, ini yang kalau kita ungkapkan ini mereka putar-putar tuh ya, putar-putar. Tapi kalau yang meneliti ada semangat untuk mencari kebenaran, akhirnya banyak yang masuk Islam. Meninggalkan ajaran ini karena ternyata ajaran Yesus ini tauhid ya. Nah, gitu. Setelah diteliti langsung, ya bukan kita kata Islam, di dalam perjanjian baru ada. Nah, seperti Yohanes ayat 17 ya. Apa bilangnya gitu ya. Pasal 17 ayat 3 ya, gitu ya kalau dia tuh. Inilah hidup yang kekal itu atau masuk surga, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Allah ya, Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, benar-benar. Jadi ini sesuai dengan Islam. Jadi Allah mengutus Yesus, mengutus Isa. Kemudian yang kedua, Matius pasal 6 ayat 9. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, Matius pasal 4 ayat 10 ya maksudnya. Jadi menyembahnya cuma satu. Nah, sekarang kalau yang menyembahnya selain Allah berarti keliru ya, bertentangan dengan ini. Nah, ini nanti ada namanya apa? Ada namanya hermeneutika. Ngadepin begini nih, hermeneutika jadi mau diputer-puter ya, bermain dengan logika, bermain dengan kata. Nah, untuk apa? Untuk mensinkronkan. Jadi pusing juga tuh mensinkronkan antara kata ini dengan kata itu ya. Nah, kemudian Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi minta doanya kepada Tuhan, ya, kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kemudian Markus pasal 12 ayat 29. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada 3 jadi apa namanya? Tadi Esa sama 3 ya beda lah. Nanti ada istilah 3 yang 1 yang 3. Itu oknum dan sebagainya. Ya, itu nanti permainan itu tuh ya. Ada logika-logika untuk yang pusing kita nggak paham juga akhirnya kan. Tapi suruh paham. Pokoknya terima aja. Ya. Itu rahasia ketuhanan ya. Gitu caranya ujung-ujungnya tuh ya. Karena itu nanti akidah Islam itu suruh pikir, suruh bertanya. Nggak boleh ikut-ikutan. Nah, kalau belum yakin pelajari lagi. Itu kata ulama-ulama kita ya. Enggak boleh taklid dalam akidah. Karena kejadian begini. Kalau udah taklid kacau, jadi terlalu menyimpang ya, sangat menyimpang.
Bahkan Yohanes pasal 5 ayat 30. Nah, ini yang membuat salah seorang dai sekarang, ada dai Islam ini namanya Kainama ya, namanya Ustaz Kainama. Beliau meneliti sampai ke Israel sana, diteliti. Kata dia, yang mengganggu saya ini dia nih, Yohanes pasal 5 ayat 30. Kenapa? Nah, dia bilang, Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Tuh, berarti disuruh kan? Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku. Ini tauhid sekali ini, ya. Jadi, nah ini sesuai dengan Islam ini kalau begini ternyata Nabi diutus sama Allah dan dia menyampaikan hukum sesuai perintah Allah. Terus yang katanya menyembah tiga gimana? Masuknya ke sini. Nah, ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Apalagi beliau cerita itu ke Israel sono ketemu rabai-rabainya Israel, ditanya itu, dan dia sangat tahu, ya, termasuk Nabi Muhammad. Termasuk Quran itu benar nggak? Benar, gitu. Terus Nabi Muhammad benar. Jadi takut juga mereka, karena dia tahu Nabi Muhammad itu kalau macam-macam ngomong salah langsung kena. Ya, Nabi Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Permintaan Rasulullah tuh, ya. Karena apa? Karena nabi-nabi dulu pada dibunuh. Jadi orang itu gampang bunuhin nabi, orang-orang soleh itu dibunuhin. Maka Rasulullah minta agar dijaga agama ini jangan hilang, agama ini tidak tersesat, ya. Kita nggak mati kelaparan, kita nggak mati kena apa? Bencana alam yang besar-besaran kayak umatnya Nabi Nuh. Rasulullah minta itu. Cuman satu yang nggak dikabulkan, tidak saling pada berantem. Nah, itu aja ya. Kalau perang menang, pokoknya umat Islam itu tinggal mau aja gitu ya, tinggal mau benar-benar bersatu tapi menang, dijamin gitu. Cuman kita tembusnya itu kalau sama kita, itu aja. Nah itu katanya kata Rasulullah itu yang nggak dikabulkan. Jadi kita ini setelah adanya umat Islam ini nggak pernah manusia ini sampai bencana yang menghabiskan, nggak ada ya. Ada peristiwa-peristiwa pandemik dulu kan ada ya. Spanish flu, ada Black Death ya. Sebagian mati tapi yang masih hidup lebih banyak lagi, masih tetap gitu. Enggak seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau mati sedunia tinggal Nabi yang masih hidup ya. Zaman dulu tuh dibalikin semua, ya. Di reset total. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada reset total. Adanya nanti kiamat baru terakhir ya. Adanya bencana-bencana masih ada. Karena permintaan beliau. Nah, di antara permintaan beliau itu dijaga ajarannya jangan sampai menyimpang. Jadi masih ketahuan aslinya, gampang ya. Dan dijaga dari orang-orang jahat. Wallahu ya'simuka minan nas, dijamin. Allah akan menjagamu dari tipu daya manusia. Karena itu ulama-ulama kita itu banyak riwayat-riwayat keramatnya gitu ya. Keramatnya ada yang hilang, ada yang bisa inilah, bisa ini ya. Ada yang terbang lah katanya, bisa lompat jauh kemana dalam sekian waktu, dalam waktu cepat itu sampai kemana gitu. Itu kelasnya kan kelas-kelas Nabi zaman dulu itu. Ternyata memang itu bagian, namanya karomah untuk Rasulullah aslinya. Terus kita kedapat bagian. Kenapa? Kita yang mewarisi. Ya ulama itu warasatul anbiya. Ya, ulama warasatul anbiya. Jadi ini yang membuat geger ini, ya, salah seorang pendeta itu yang kemudian masuk Islam gara-gara ini. Ini ternyata Islam yang benar ya. Apalagi rabai Yahudi pas ditanya mengakui bahwa Islam itu benar itu. Cuman kenapa dia? Karena mereka hasadan. Di dalam Al-Quran dijelaskan hasad ya. Mereka itu hasad, tidak mau mengakui Islam. Karena apa? Kalau mengakui ya kita nggak punya apa-apa lagi kan. Jadi kesombongan dia selama ribuan tahun sebagai merasa umat yang banyak nabi-nabi rata-rata Yahudi, rata-rata Bani Israel. Dari berkahnya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan itu nabi-nabi. Rata-rata keturunannya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kesananya itu adalah Bani Israel. Tiba-tiba
ujung-ujung berubah, pindah ke Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail ya. Yang selama ini dilecehkan, itu keturunan hamba sahaya gitu ya. Bukan keturunan bangsawan istilahnya. Kalau Siti Sarah itu kan orang merdeka. Kalau ini orang biasa istilahnya kata mereka tuh. Jadi dianggap kelasnya rendahan. Oh ternyata pindah ke sini. Enggak terima ya. Tidak terima itu rabai-rabai itu. Oh, maka mereka sangat tahu memusuhinya bagaimana pengalaman-pengalaman zaman dulu untuk mengubah-ubah dia gunakan. Tapi Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya mereka, ya. Nah, itu fakta yang ada di dalam ajaran mereka, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu sangat jelas menyebutkan Isa bin Maryam itu disebut 12 kali lebih. Ibnu Maryam, Al-Masih Ibnu Maryam itu beberapa kali. Jadi disebutkan sangat jelas ya, tentang sosoknya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam. Nanti juga oleh bahasa Ibrani itu Isus gitu ya. Yang benar itu Isa. Di sana juga bukannya Yesus. Yesus itu udah berubah-ubah. Yesus terus kemudian dari Latin di Inggrisin, ya. Bahasa Yunani, Latin diubah-ubah itu jadi Yesus ya. Asalnya Isa. Ya Isa, dan Ibrani itu jadi Yesus gitu. Jadi Isa juga Isa ya. Isa bin Maryam alaihissalam. Ya. Dan dijelaskan di sini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sosok Nabi Isa alaihissalam dengan sangat jelas. Sosoknya, kemuliaannya. Ini yang membuat membuat kita ini pengetahuan tentang Nabi Isa itu sangat lengkap, ya, sangat memadai gitu untuk mengimaninya. Sementara di dalam Kristen sendiri ada istilah Yesus sebagai mitos. Kenapa? Karena pas diteliti nggak jelas juga, ya, sosoknya apa kok sangat sedikit gitu menerangkan tentang dirinya, ya, tentang dirinya itu kok untuk mencapai gambaran tentang Yesus yang full itu nggak ketemu. Bahkan ada usaha menelusuri arkeologi. Ada orang anak pendeta, profesor itu meneliti, dia ada di YouTube ya. Diteliti yang diceritakan dalam Perjanjian Baru itu di mana nggak ketemu tuh. Pada semuanya itu ya, arkeologinya gitu. Jadi Yesus ini mitos apa cuma sekedar fakta gitu ya, sosok yang real apa mitos, sampai begitu. Kenapa? Karena memang menemukan sosoknya di sumber-sumber mereka itu sangat sedikit. Sehingga yang kita kenal nih dari mana tuh? Banyaknya hasil kreasi ya. Termasuk bentuknya, orang matanya biru ya, rambutnya pirang, rambutnya hitam tapi badannya bule ya. Mukanya nirus begini. Nah, itu hasil Hollywood kerjaannya tuh ya. Hasil Hollywood. Amerika buatannya tuh ya. Nanti beda-beda dibuat yang orang itu dibuat lagi begini gitu ya. Semau-maunya jadinya hasil karya-karya mereka. Nah, karena itu nanti kan ada Santa Claus itu, Sinterklaas dibuat lagi. Yang tadi upacara Natalan itu ya dengan cemaraknya, dengan pernak-pernik itu semua hasil kreasi yang tidak ketahuan sumbernya dari mana. Ya. Nah, di sini dijelaskan ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Isa bin Maryam ya, sosoknya dan ajarannya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bagaimana mereka menjadi kufur ya, menjadi kufur. Yaitu karena menyembah gara-gara siapa tuh? Konstantin tadi, Konsili Nicea. Jadi Al-Qur'an sangat tegas, surah Al-Imran ayat 64. Allah memerintahkan kepada Rasulullah dan umat Islam agar mengucapkan begini, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi permintaannya diperintah Rasulullah untuk mereka ngapain? Yaitu kita bareng-bareng kembali lagi. Nah, jadi kalau mau bersatu
mau toleransi yang sebenarnya, kembali kepada dasarnya menyembah Allah, mengikuti Yesus yang sebenarnya tadi, ya, yang kita ungkapkan tuh ayat-ayatnya tuh, menyembah Allah satu-satunya dan tidak mensekutukannya dengan siapapun. Nah, itu baru namanya toleransi yang sebenarnya dalam beragama. Kembali lagi kepada ajaran yang sebenarnya itu tauhid. Wala yattaqida ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan jadikan satu sama lain sebagai orang-orang yang berkuasa mengatur agama selain Allah. Siapa? Itu tadi, para uskup-uskup tadi. Masa manusia jadi Tuhan? Bayangkan. Ini di dalam Al-Quran mereka dikatakan arbab jadinya tuh, kayak Tuhan dewa-dewa. Udah melewati apa? Melewati legalitas mereka, kedudukan mereka. Mengangkat Tuhan, mengangkat manusia jadi Tuhan tuh bukan tugasnya ulama, bukan uskup, ya. Kalau dia melakukan itu berarti sudah menuhankan dirinya. Ya, ada istilahnya apa? Kingmaker. Kalau ini apa? God maker. Pencipta Tuhan jadinya kan, yang mengangkat manusia jadi Tuhan. Wah, ini kacau, jadi arbab mereka. Jadi arbab, ya. Para Tuhan mendewa-dewakan dirinya. Ya. Kemudian juga perintahnya wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Jadi sederhana aja gitu ya. Jangan dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai sesembahan. Kalau begitu, kalau sampai melakukan, sama aja dia memerintahkan kepada kekufuran namanya. Enggak ada nabi-nabi mengajarkan kufur, meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Kalau ada yang begitu kufur. Jelas, tegas ya. Tegas. Di dalam surah Taubah ditegaskan tadi ya, kelakuan para pembesar-pembesar tadi. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam, ya. Jadi mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan para rabai-rabai mereka itu arbab min dunillah. Jadi nanti juga namanya ada santo-santo, ya. Nah, santo-santo itu dia dibikin patung dulu kan, kemudian disembah juga. Jadi minta apa nih sama santo ini sama ini. Nah, ikonik namanya ya. Jadi gambaran si pula nih bawahnya ikonnya siapa gitu ya. Ada pegangannya gitu ya. Ada pegangannya santo apa, ini santo apa. Itu ditempelin gitu. Akhirnya banyak sekali. Jadi tuhan-tuhan mereka itu sembahannya banyak ya. Nah, jadi Nabi itu nggak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi-nabi sebagai apa? Atau rahib-rahib, rabai-rabai mereka sebagai sesembahan. Ya, sesembahan. Juga masih bin Maryam aja nggak disuruh untuk disembah. Bagaimana? Ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah, la ilaha illahu. Ya. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang esa, yaitu tiada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Allah Maha suci dari semua kemusyrikan yang mereka yakini, yang mereka ucapkan tadi. Ya. Jadi dasar kemusyrikan di situ sumbernya itu. Karena penyimpangan tokoh-tokohnya yang membuat ajaran-ajaran baru yang menyimpang. Jadi tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan musyrik, orang yang bilang Tuhan itu trinitas, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh sudah kafir orang yang bilang Tuhan itu satu dari tiga. Udah ya. Ternyata benar tadi kita buktikan secara sejarah, mulainya 325, asalnya 2 nambah jadi 3. Nah, maka sangat kafir orang yang bilang 3. Ya udah tahu prosesnya begitu tapi masih bilang juga ada trinitas. Nah, ini di mana? Gaya berpikirnya itu yang diperintahkan oleh Al-Quran agar kita berpikir. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surah Muhammad ayat 19. Jadi dalam Islam itu akidah itu suruh mikir, suruh fa'lam, ketahui, bukannya yakini. Enggak, ikuti. Bukan, justru fa'lam. Tuh bedanya. Nanti kalau ngikuti siapa? Ngikuti ajaran Nabi. Setelah kita iman, setelah kita yakin tuh, ittabi'u.
Ya, ittabi'u. Ya. Ikutilah. Tetapi sebelum mengikutinya ada proses fa'lam. Karena itu para ulama bilang akidah itu harus gak boleh taklid. Kalau masih ngikut, pokoknya saya ustadz kepercayaan saya ikut aja dah. Nah, enggak, ya. Dasar akidah yang 6 itu harus diyakini. Kemudian tentang keesaan Allah harus, kenapa Allah esa? Kenapa sifat-sifat Allah begini? Harus kita telusuri, selidiki, ya. Kenapa harus semua ini ada penciptanya? Nggak bisa diciptakan sendiri, tercipta sendiri. Kenapa? Kenapa nggak ada, bukan evolusi? Kenapa? Kenapa bukannya ada koinsiden namanya? Kebetulan aja. Kenapa bukannya Big Bang aja? Ternyata setelah diselidiki benar. Akidah tauhid yang benar. Ya. Semua teori-teori Big Bang lah, teori evolusi, teori itu untuk menjelaskan tentang awal penciptaan ini tidak memadai. Tidak memadai. Yang hanya memadai bahwa alam ini diciptakan oleh yang maha kuasa. Udah, ya. Yang maha kuasa artinya yang terakhir, wal awwalu wal akhir. Bukannya agen ini, bukannya pengembang ini, bukannya tukang ini, tetapi apa? Yang terakhir, wal awwalu wal akhir, yang inti, yang pokok, yang berkuasa, yang paling segala-galanya. Ya. Jadi pelaku yang terakhir gitu, ya. Pelaku yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti siapa dia? Nah, maka diajarkanlah Al-Qur'an untuk nama-namanya, ya. Huwar Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Ya. La ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Namanya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Namanya Allah. Nah, kok tadi di dalam perjanjian baru ada nama Allah juga? Ini ada kesamaan bagaimana nih? Nah, kok bisa begitu ya? Tapi nyebutnya Allah dia. Ternyata, ya, mereka nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya, Tuhannya namanya nggak tahu. Adanya cuma God, Tuhan Bapa, gitu ya. Terus apa lagi yang kalau kita sebut? Akhirnya make dari Islam Allah akhirnya, cuman nggak mau nyebutnya Allah tapi Allah, ya. Sampai di Malaysia dituntut nggak boleh tuh, nggak boleh orang Kristen pakai apa, nyampe Allah, itu punya Islam itu, ya. Jadi dia bingung juga gantinya apa jadi namanya kan, masa Tuhan doang kan. Akhirnya dimasuk juga, maksa juga pakai juga, ya. Udah enak juga nyebutnya dia ya dalam acara-acara mereka tuh ya, walaupun dicampur aduk. Karena apa? Nggak tahu namanya. Bahkan nyebutnya nggak tahu, ada tulisannya. Ada tulisannya Elohim, kalau bahasa ini. Ada Yahweh. Tapi benar nggak tuh bacanya Elohim sama Yahweh? Nggak tahu juga. Karena sudah berubah-ubah bahasanya. Jadi nggak tahu pengucapannya itu apa. Tulisannya begini nih. Nah, kita kan alif lam lam ha. Tahu Allah. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab, tahu ada tulisan begini. Satu begini. Nggak tahu bahasa Arab, udah apa? Udah terlalu jauh ditinggalkan agama. Wah, ya ada kodenya begini tuh, nggak tahu nyebutnya. Nah, tapi kita ini sampai tajwidnya, ngucapnya diajarkan. Kenapa? Pengalaman umat-umat terdahulu, nama Tuhannya sampai dicabut, sampai hilang, sampai lupa, nggak tahu nyebutnya. Maka kita ini sangat istilahnya itu dimanja. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah itu punya nama-nama yang baik. Maka doanya sebutin nama-nama itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi enak ya. Jadi enak kita itu dimanja, mendekat kepada Allah dengan namanya. Nah, itu yang paling diantara kebahagiaan, diantara kemuliaan itu nama Allah kita dikasih tahu. Yang lain nggak tahu namanya. Ya, menebak-nebak aja gimana mau nyampe ya. Coba sekarang kita transfer uang tuh. Kalau salah nomor satu aja, sampai nggak tuh? Ya. Salah nama. Pernah salah nama, mau sampai tuh, pas ditanya, wah nulisnya salah namanya. Sekarang sistem itu salah satu aja nama kita, nomor satu, pernah cuma satu nomornya, nggak bisa. Sistem itu harus pas, ya harus pas. Nah kepada Allah harus namanya jangan ngarang-ngarang, namanya dikasih kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik. Tinggal kita pilih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Tadi itu saya dipinta nanti menerbitkan buku, isinya nanti Asmaul Husna, Quran terjemah ada Asmaul Husna. Di situ dilengkapi supaya apa? Kita kenal Allah dengan nama-namanya. Asmaul Husna sekarang itu, ya. Tauhid itu kemudian didekatkan dengan Asmaul Husna. Setelah dekat dengan keimanan, maka mengenal Allah melalui nama-namanya. Dengan nama-nama itulah kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaqul Fattahul Alim, Al-Ghaffar, Al-Muntaqim. Yang bisa yang maha membalas nanti. Ngeri kita ya. Sami'un Alim, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kita kalau meyakini Asmaul Husna saja, maka iman kita itu sudah kuat sekali seharusnya ya. Merasa dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia maha mengetahui segalanya, maha berkuasa atas segalanya, maha berkehendak atas segalanya. Jadi hidup kita ini takutnya sama Allah dan menghadapi alam semesta ini nyaman aja. Karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dengan Asmaul Husna-nya ya. Ini dengan apa? Ayat-ayat kita dijelaskan tentang tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan di dalam hadis Sahih Bukhari juga dijelaskan tentang sosoknya. Nih ya. Tentang sosoknya. Nih. Jadi kalau tadi mereka ngarang-ngarang ya, ini Rasulullah jelaskan beliau ini apa nih ya, bagaimana sosoknya. Kata beliau ini dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, "Aranil laila 'indal Ka'bah." Aku mimpi pada malam hari ini di Ka'bah, aku lihat seorang lelaki yang kulitnya hitam. Jadi Nabi Isa itu kulitnya hitam. Kahsani ma anta ra'in min udmir rijal. Seperti hitamnya orang yang tapi bagus gitu ya. Hitam tapi orang yang terbaik gitu dari orang hitam. Lahu limmatun ka ahsani ma anta ra'in minal limam. Rambutnya itu menjulang gini terus sampai sini ya, sampai sini itu. Rambutnya itu kemudian taqturu ma'an. Jadi rambutnya itu kayak basah gitu ya. Rambutnya basah terus rapi disisir tapi jatuh rambutnya di sini sampai sini ya, sampai sini. Muttaqian ala rajulaini aw ala awatiki rajulaini yatufu bil bait ya. Sambil dia itu keliling Ka'bah. Faqila man hada? Faqila siapa ini? Faqila al-Masih bin Maryam. Itu Masih ibnu Maryam. Jadi Nabi Isa itu kita sekarang udah tahu, berarti fisiknya begitu. Nah, yang ada di film-film itu bohong semua, ya. Bohong semua, dikibulin semua gitu ya, nggak ada jelas tuh. Jadi Rasulullah sampai hal seperti ini dijelaskan. Ada pegangan kita, mereka nggak ada pegangan. Mau pegang apa? Nggak jelas semua. Ya, mau diyakini juga susahnya begitu. Mau diyakini, ya yang mau diyakini apa? Barangnya nggak ada. Tuh, kita tinggal yakini, ya barangnya ada. Sahih, ada Quran, ada hadis sahih, selesai. Ya, orang mau bilang apa ya terserah ya. Yang penting kita ada sumber yang otentik, ya, sumber yang otentik. Nah, ini sekarang fase ketiga. Jadi kita tahu ya, kenal Nabi Isa bin Maryam. Jadi sekarang fase ketiga. Ya, kita fase ketiga ini tentang hukum mengucapkan selamat Natal ya, selamat Natal atau ucapan Merry Christmas apa. Nah, jadi ada dua, kalau kita teliti, kita perhatikan ada dua kelompok yang memfatwakan. Pertama, yang orientasinya kalau katakan salafiyin ya, Saudi itu rata-rata mengharamkan. Tetapi, pengharaman mereka itu kenapa? Nanti ada alasannya, ya. Ada tasyabuh, ada menunjukkan ridho, gitu ya. Jadi masuk akal juga, ya. Ada alasannya benar juga, gitu ya. Alasannya benar juga. Ada juga nanyanya apa? Boleh nggak datang ikut acara mereka? Wah, ya. Jadi dijawab oleh siapa? Oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika ditanya begitu, maka beliau mengatakan mengucapkan Natal kepada orang-orang kafir itu
dan atau acara-acara agama mereka lainnya haram bil ittifaq kata beliau. Ittifaq yang mana? Nah, itu wallahu a'lam ya. Pokoknya kata beliau ya. Kemudian seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim katanya dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Dia mengatakan, "Wa amma tahni'ah bi sya'airil kufril muhtassa bihi fa haramun bil ittifaq." Ya. Adapun mengucapkan ucapan selamat terhadap acara-acara kekafiran orang-orang kafir yang khusus milik mereka, maka itu haram secara sepakat. Ya. Nah, ini ucapan ini penting ya. Dia ucapannya ngucapin selamat atas acara khusus orang kafir. Nah, itu mau nggak ada penyelisihan lain. Itu haram memang ya. Jadi kalau lihat fatwa itu nggak langsung ini. Jadi ada letaknya ya, ada letaknya nanti. Kenapa nanti ada yang beda misalnya ya. Mislu ayyuhni'ahum bi'a'yadihim wa shaumihim tuh. Seperti mengucapkan tentang Christmas bagi mereka dan puasa mereka ya. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, ba'dul muslimin yusyarikuna nasara fi a'yadihim fama tawjihukum. Nah, ini ya. Ada sebagian kaum muslimin yang ikut orang Nasrani dalam acara-acara keibadah mereka. Itu kita nanya juga tahu kali ya kita. Maka jawaban beliau begini, la yajuzu lil muslim walal muslimah musyarakatun nasara. Enggak boleh ikut Nasrani. Ya, sepakat ya. Fala yajuzul ishtirak fiha wala ta'awun ma'ahliha. Enggak boleh bergabung atau membantu acara mereka. Ya. Dikata beliau enggak boleh. Terus al-ihtifal bi ayadil milad la aslalahu fi syar'i mutahhar. Juga enggak boleh ini masalah acara-acara seperti itu di dalam syariat tidak ada ya. Acara-acara ulang tahun, dia masuk nanti ulang tahun juga nih ya. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, hal yajuzu lil muslim zaujil kitabiyah an yasmaha laha bil ibadah wal ihtifal bi aidiha fi baitihi wa hal yasmahu lil aulad bil musyarakah. Ya. Apakah boleh suami yang istrinya kebetulan dia menikah dengan orang Kristen? Ada. Boleh kalau Islam, laki boleh menikahi wanita yang masih non-Islam ya, selama kitabiah. Yahudi atau Nasrani. Boleh nggak kita suami itu ngasih izin kepada istrinya untuk ibadah di rumah, menyerayakan Natal di rumah, di rumahnya sendiri. Terus anak-anak boleh nggak ikut? Wah, ya. Jawabnya la yajuz, ya la yajuz ayyasmah li zaujatihil kitabiyah bil ihtifal bi 'ainiha fi baitihi. Nggak boleh katanya, kata Syekh Munajjid ya. Ya. Kemudian dia mengutip dari pendapatnya Ibnu Qudamah dalam kitabnya apa? Al-Mughni. Ya. Apa kata beliau ini? Wa in kanatiz zaujah zimmiyah, jika wanita atau istrinya itu adalah kafir zimmi, artinya kafir tapi enggak memusuhi Islam, jadi bawa Islam adanya, maka boleh dia melarang istrinya untuk keluar ke gereja, ya. Karena itu bukan bagian dari ketaatan. Ya, itu fatwa dari rata-rata dari kalangan ulama-ulama salafiyin. Wah, ini kok habis kali ya? Habis betulnya nih. Nah, sekarang bagaimana fatwa dari kalangan yang membolehkan ya? Yang membolehkan. Nah, yang membolehkan seperti apa? Seperti Syekh Yusuf Qaradawi, seperti Mukhtar As-Sankiti. Kemudian ulama-ulama lainnya yang terutama kalau di situsnya itu Islam online ya. Nah, yang mengharamkan itu ada Islam web ya, Islam QA, question and answer. Kemudian ada beberapa lagi ya yang menginduk ke situ, menginduk Islam Way juga ya, Islam Way. Nah, itu rata-rata fatwanya itu mengharamkan. Nah, ada kalangan yang ulama-ulama Haroki ya, seperti siapa? Seperti Yusuf Qaradawi, seperti Mukhtar Sankiti, seperti bin Bayah. Ini beliau katakan sekarang itu beda. Atau Ali Jufri ya, Habib Ali Jufri yang dari Yaman.
Beliau mengatakan sekarang itu ucapan-ucapan seperti itu sudah jadi basa-basi, tidak seperti zaman dulu, ya. Itu untuk apa? Untuk hubungan baik kepada manusia. Apalagi gaul sekarang kita tidak seperti dulu. Itu apalagi yang bertanya itu mereka tinggalnya di Eropa. Teman kerjanya, bosnya apa. Jadi ketika dia Idul Fitri diucapin selamat ya. Nah, kita masa kira kita diam aja. Bagaimana nih? Kata dia kalau semacam itu boleh, ya, semacam itu boleh. Nah, jadi hanya sekedar asal jangan apa? Jangan mengakui. Nah, gitu. Jadi standarnya, jangan mengakui keimanannya, jangan meridoi apa yang mereka lakukan tentang kekafirannya. Jadi ini untuk apa? Untuk mereka yang gaul, gitu ya. Nah kalau kita yang nggak ada temannya begitu, sengaja ngucapin selamat ini, ngapain ya? Jadi bagi yang mereka yang sulit untuk bergaul dengan baik, ya kalau nggak ngucapin sama teman, sama bos, sama karyawan, sama rekan di tempat jauh, giliran kita enggak, kan bahaya, ya. Ini orang eksklusif banget, gitu. Maka itu boleh, ya, dengan syarat. Hanya sebagai basa-basi. Atau caranya bukan mengucapin selamat Natal ya, tapi selamat tahun baru. Nah, bisa juga gitu ya, selamat tahun baru. Atau semoga Anda makin sukses ya tahun ini. Jadi menghindar untuk apa? Mengatakan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh siapa? Syarif Hatim Al-Auni. Jadi Syarif Hatim Al-Auni ini ahli hadis dari Mekah ya, dari Mekah. Beliau masuk sepertinya pernah memasuk Hayatul Ulama Saudi juga ya, Lajnah Daimah atau Hayatul Ulama, tapi fatwa-fatwanya itu banyak mengikut kelompok ini ya, Al-Azhar. Nah, Al-Azhar juga seperti itu ya. Jadi untuk hubungan baik itu dibolehkan. Nah, ya, dibolehkan gitu. Tapi untuk apa? Ngucapin untuk dirinya, bukan untuk ibadahnya. Nah, itu ya. Bukan selamat Trinitas ya atau selamat apa gitu kan. Nah, bukan, tapi selamat Anda selamat menikmati tahun baru atau liburan atau apa. Jadi kalian pilih kata-katanya aja. Ya, sambil jangan sampai menunjukkan keridoan terhadap perbuatan mereka. Itu aja tuh, ya. Pembedanya tuh bagi mereka. Tapi kalangan yang ulama-ulama yang berafiliasi ke Salafi punya dah haram aja dah, ya. Nah, haram, ya. Jadi tinggal kita lihat yang mana yang sesuai, ya. Nah, kalau saya belum masuk kelompoknya Mufti, ya. Jadi nunjukin aja, nggak gitu ya. Jadi nggak gini, nunjukin aja kenapa alasannya begini, kenapa begini. Nah itu gitu ya. Jadi nggak menambah rame. Kita tunjukkan mana yang alasannya ini, yang ini alasannya ini. Jadi ada alasan dua-duanya. Dan ini kata Syekh tadi Syarif Hatim Al-Auni, ini adalah perkara namanya ijtihadi. Ada perkara ikhtilaf fikih gitu ya. Jadi namanya ikhtilaf fikih itu boleh berbeda ya, boleh berbeda. Karena nggak ada larangan khusus. Nah, tadi kan dalilnya tadi katanya tasyabuh, nggak boleh sama-sama, nggak boleh meridoi. Nah itu, jadi lain ya. Apa alasannya itu kesana gitu, nggak langsung jangan begini. Nah baru, tapi nggak ada larangan jangan begini, jangan begitu. Ya, nah, berarti ini masuknya ke ranah ijtihadi. Ya, baik ya, ini waktunya sudah 1 jam ya. Tadi seperti dijadwalkan kita untuk presentasi 1 jam. Maka saya kembalikan ke moderator ya Pak. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Ustaz yang telah memberikan wawasan kepada kita, penjelasan kepada kita tentang fakta sejarah Makal dan juga histori Islam baru. Dan untuk persingkat waktu mungkin bagi jamaah yang ada pertanyaan kami persilakan. Halo. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tambahan pencerahan Ustaz. Baik. Di YouTube atau di WA itu beredar ada pendeta yang masuk Islam keimanan ini. Iya. Yang saya coba petik pelajarannya, ternyata setelah yang bersangkutan itu mempelajari dalamnya isi dengan sesungguhnya, dia menemukan yang ajaran yang Kristen yang sebenarnya, sehingga dia kemudian menggunakan istilah
instrumen politik dari kekaisaran yang kemudian dipakai untuk memvokasi situasi keagamaan orang di satu wilayah, sehingga ada aturan-aturan yang sebenarnya sampai hari ini gereja itu masih dalam satu struktur kekuasaan di Vatikan. Ini mohon penjelasan apakah memang demikian atau mungkin ada yang lain yang barangkali saya belum tahu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini diakui oleh siapa? Lothrop Stoddard dalam bukunya The New World of Islam yang terbit tahun 1920 dan 21 ya, di New York dan di London terbit itu tentang dunia Islam. Nah, di awal-awal itu dia mengatakan, jadi setelah saya bandingkan ini, Islam itu saat itu sedang dijajah ya, tapi bergolak katanya. Islam ini akan menemukan kembali semangatnya setelah mereka tertidur dijajah. Dan yang uniknya, Islam itu berbeda dengan Kristen, berbeda dengan Zoroaster, berbeda dengan Hindu. Kalau Kristen, dia ini baru berkembang setelah diadopsi oleh Konstantin. Ya. Kemudian diubah isinya sehingga bukan Kristen lagi. Jadi dia jadi alatnya Konstantin. Tadi 325 di Konsili Nicea. Jadi Lothrop Stoddard itu sangat paham, orang Amerika ini sangat paham kondisi kekristenan. Nanti Hindu sudah diadopsi oleh Asoka, digunakan untuk mengatur rakyatnya di India. Zoroaster sudah diolah sama Cyrus di Persia, menguasai rakyatnya. Nah, jadi kekuasaan politik itu harus ada ideologinya. Nah, ini digunakan untuk menjadi alat menguasai rakyat. Jadi ideologi berupa keyakinan, berupa kendali atas hati, atas kepercayaan. Nah, Islam kata dia tanpa itu. Jadi yang tiga kepercayaan ini baru berkembang setelah diadopsi, setelah diubah oleh kekuasaan yang eksis, digunakan, dan setelah itulah baru berkembang, gitu ya. Itu kata Lothrop Stoddard. Nah, Islam ini beda. Islam ini turun ke daerah yang tidak ada kekuasaan politiknya, tidak ada kekuasaan budayanya, tidak ada kekuasaan ekonominya. Tapi dia bisa mengubah orang itu, bisa menjadi superpower, menjadi ilmuwan, menjadi bangsawan, menjadi orang-orang besar. Ini yang mengerikan bagi Islam ini. Jadi Islam itu ada energi yang kuat. Justru Islam inilah yang mengubah, dan itu yang sekarang lagi berkembang, lagi bangkit di mana-mana, yang menggerakkan anti penjajahan. Nah, ini yang nanti Amerika, kan dia orang Amerika ya. Tahun 1920 Amerika itu saat itu ngincer jadi apa? Jadi superpower, menggantikan Inggris. Nah, Inggris ini udah mulai nih dia, ya. Lelah nih Inggris ya. Terus Perang Dunia I nanti dia kelihat Inggris ini, orang-orang Eropa ini senjatanya kalah sama siapa? Sama Amerika. Masih kelas ini kan. Kalau Amerika sudah mulai gatling dia. Nah, orang Eropa itu masih wah, kita lebih unggul nih. Jadi udah ngincer dia, ya. Senjataan apa. Maka di Perang Dunia II nanti Amerika turun tangan. Setelah Eropa hancur, dia turun tangan jadi pahlawan di belakang, datang. Ngapain ya? Datang. Nah, ayo kalau mau kita bangkit lagi, sekarang ikut saya. Ikut coba Amerika. Apa perbankan dikuasai, kemudian politik dikuasai dengan PBB ya. Kemudian mata uang dikuasai dengan uang dolar karena Eropa hancur semua. Nah, berhasil di situ dia ya. Nah, untuk masyarakatnya, keyakinannya tadi dia sudah ada ditandai di Islam. Ya, Islam. Ini yang berbahaya gitu ya. Bisa mengubah manusia dan bisa memerdekakan orang. Jadi yang rata-rata kemerdekaan itu dibangkitkan oleh semangat Islam. Nah, itu yang pertama-tama diajak dulu sama Amerika untuk apa? Dikasih kesempatan ya. Nah, tapi nanti tahun 1991-92 baru namanya Huntington, nah, ada musuh berikutnya setelah Uni Soviet. Apa itu? Yaitu Konfusius dan Islam. Maka dibuatlah baru setelah 1992 ini
Baru ada aliran-aliran katanya ekstrim apa-apa. Nah, dari situ awalnya, ya. Nah, jadi kekuatan politik ya untuk hegemoni internasional, ya, hegemoni internasional. Nah, jadi dipakai, dan Islam ini yang susah dikendalikan. Jadi Islam itu nggak ada alamatnya. Kalau Kristen kan alamatnya apa? Paus, nah, gitu kan. Nanti tokonya Syiah aja alamatnya kan siapa? Wali Fakih, apa? Sana kan marja. Kalau udah marja ngomong selesai main. Nah Islam ini pada jalan-jalan sendiri, paling udah ustadz ya ngusir ujuk aja, gitu nggak bisa ngikat orang kan. Tapi kalau yang lain-lain itu kekuatan politik, karena dari dulu untuk politik ya, nah, untuk politik. Jadi yang dikatakan tadi adalah benar adanya, ya, nah, benar adanya, dan itulah keunikan Islam. Jadi Islam justru mempengaruhi orang untuk bebas dari apa? Dari kungkungan, dari penindasan, dari ketakutan, dari penjajahan. Dan itu yang dikhawatirkan oleh para superpower dunia, ya, di mana kapan saja. Dari dulu sampai saat ini ya. Nah, baik, terima kasih. Ya, mungkin mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksud kerjanya saya juga baru ada beberapa hal yang baru yang saya baru terima hari ini. Ada pertanyaan terkait tadi, saya juga baru dengar hadis tadi, makanya saya langsung cari research di keyboard tentang ciri-ciri Nabi Isa disebutkan oleh Rasulullah. Saya baru dengar juga dari bahwa beli keselamatan sebelum bersambung sampai orang Simon itu rambutnya ya tapi mereka ada satu yang cuma Nabi. Nah, yang saya bertanya terkait Nabi Isa dan ciri-ciri fisiknya, apakah ada hadis juga yang menyebutkan terkait kelahirannya? Kan tadi Ustaz sebutkan kelahiran Nabi Isa tanggal 25 Desember itu adalah konsensus, ya, kesepakatan para uskup dan Konstantin. Apakah ada rujukan yang menyatakan di dalam hadis sebelumnya tentang terkait kelahiran Nabi Isa? Nah, saya pernah mendengar ceramah kalau masalah saya Ustazah Gena Handoyo ya, cerita tentang Nabi Isa itu lahirnya sebenarnya bukan bulan Desember, tapi di bulan-bulan Agustus sampai Oktober, karena pernah di Al-Quran itu disebutkan ketika Bunda Maryam itu sedang kelaparan, kemudian Jibril membisikkan untuk menggoyangkan pangkal kurma, kemudian jatuhlah kurma untuk bisa dimakan dan seterusnya. Yang mengindikasikan bahwa Nabi Isa lahirnya di musim kurma, di musim ketika kurma berbuah matang. Nah itu kalau dari data-data Jazirah Arab, musim-musim kurma itu di bulan Agustus sampai Oktober. Nah saya yang ingin konfirmasi adalah apakah di hadis disebutkan juga kelahiran Nabi Isa dan seterusnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul ya. Ini kesimpulan dari itu betul bahwa beliau itu lahirnya di musim-musim saat korma itu berbuah. Nah itu kalau di Mesir itu saya waktu itu September, ya, September itu sudah mulai panen korma ya. Agustus September, jadi musim panas kan, Agustus itu panas. Kemudian September, nah itu mulai ya, dari panas, kemudian dia matang. Ini kesimpulan itu betul ya. Surah Maryam ayat 25 ya. Surah Maryam. Saya nomornya itu belum hafal ya, seperti Ustaz Adi. Ayat 25, "Huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah" ya. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maka gerakanlah pongkol batang pohon korma itu, niscaya dia akan menjatuhkan kepadamu buah-buahan rutab korma yang segar ya, yang segar. Nah, itu berarti sudah bisa dimakan, itu memang bulan Septemberan gitu, ya, bulan September. Dan itu saat itu beliau makhot ya, datanglah kelahirannya gitu ya. Datanglah masa untuk melahirkan. Nah, itu tandanya dari sini. Nah, selain itu kita belum ada lagi,
untuk masalah waktunya. Jadi ini yang paling kuat nih. Dan itu yang sesuai dengan kenyataan ternyata ya. Dari apalagi dilihat dari kejadian-kejadian saat itu, ada bintang ini, ada bintang itu ya, macam-macam. Ternyata waktunya itu memang pas. Jadi betul Al-Qur'an itu muhaimin ya. Muhaimin yang menguasai kemudian meluruskan, musaddiq, meluruskan, membenarkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau pengen tahu, kita ini kan Injil sama Taurat atau Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tidak boleh ditolak seluruhnya, tidak boleh diterima, gitu ya. Tidak boleh diyakini, juga tidak boleh itu bukan, nggak boleh juga. Nah, bagaimana caranya? Kalau baca atau kita ketemu pas itu, yang mana kita tolak misalnya, atau kita nggak bisa juga semuanya diterima kan? Atau kita tolak juga, ngeri juga kan? Karena nggak boleh. Maka mengetahui mana yang kita nggak tolak itu adalah yang sesuai dengan Quran. Nah, gitu ya. Jadi standarnya itu Al-Quran itu jadi standar untuk sertifikasi, ya. Sertifikasi yang ada di apa? Yang ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, gitu aja. Kayak tadi kita bilang kan ajaran tauhid, nah ini benar. Ya tadi kan di Yohanes, terus di Matius dan sebagainya ada. Nah, nanti mereka diputar lagi. Ya, standar mereka, ya, keyakinan mereka itu yang nanti dengan apa? Dengan hermeneutika diputar-putar tuh. Maknanya enggak, salah nanti begini ya gitu ya. Nah, kita ini sekarang standarnya apa? Yang benar. Nah, ini berarti benar. Tahu kenapa? Karena sesuai dengan Quran. Karena Quran itu musaddiq ya, yang membenarkan, yang meluruskan, yang menguasai, ya, mengungguli. Jadi dia jadi standar kebenaran ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang tentang masalah ucapan selamat Natal itu memang saya disebut Robi dalam buku Fatwa Republik itu. Kalau yang saya tangkap memang karena yang nanya dari mahasiswa Jerman dan negara ini kita memang kita non-Muslim saat itu. Jadi kalau menurut kalau tidak mengucapkan hubungan baik ini juga terganggu. Gitu. Nah itu kan konteks yang kalau bertanggung jawab saya sebut tadi oleh penanya itu ketika si mahasiswa itu kan di negara yang mayoritas non-Muslim. Nah bagaimana dengan konteks di kita saat yang memang ketika kita bekerja dan langsung bos kita Muslim dan memang sudah mengucapkan selamat Idul Fitri gitu ya. Terus juga bagaimana juga penangguhan atas misalnya Presiden mengucapkan selamat Natal gitu atas nama kelembagaan misalnya gitu. Nah itu satu pandangannya ya, karena memang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Yang kedua, sebenarnya Yesus Kristus itu apakah sinonim dengan Nabi Isa? Jadi kalau kita Nabi Isa, kalau orang Nasrani bilang Yesus Kristus gitu. Nah kalau saya sempat belajar teologi itu kan ada Matius, Lukas, itu murid-murid beliau itu aja. Tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah jadi ada dua fatwa ya. Nah, dua fatwa. Maka kita ini sebagai orang awam atau sebagai user ya, sebagai user ini bisa menggunakan salah satu fatwa itu dalam kondisinya. Itu. Tadi kan dijelaskan kalau kondisinya memang seperti ini, maka boleh. Nah, berarti apa? Yang berfatwa tadi tanggung jawab hukum gitu. Ya, tanggung jawab hukum untuk masalah itu. Jadi bukannya kemewahan ya, fatwa itu bukan kemewahan. Fatwa itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena surah An-Nahl Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram." Ya. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan katakan
dengan lidahmu yang dusta. Jadi langsung yang gampang ngomong halal haram itu dusta, jadi ya, arahnya ke dusta. Lima tasifu al-sinatukumul kadhibatu, yang kamu ucapkan dusta. Hada halal wa hada haram, ya. Jadi ngomong halal haram itu ngeri sebetulnya. Bukannya kita berebut, kayaknya beragama adalah mengatakan halal haram. Enggak, halal haram itu kita ikuti dari Allah dan Rasulnya. Nah, yang enggak jelas tanya ulama. Nah, itu mufti atau mujtahid, dan itu pun mereka membantu kita memilihkan, memahami dalam problematika. Nah, kalau sudah ada dua ini, berarti tinggal ngukur diri kita. Ya, tanggung jawab kita nanti kalau milih ke sono, tanggung jawabnya gimana? Nah, gitu ya. Kalau di jabatan berarti ya resiko jabatan dia. Nanti di sisi Allah dia gimana? Ya, yang penting kita tadi wanti-wantinya gitu. Ketika mengucapkan jangan membenarkan. Nah, itu aja ya. Jangan membenarkan, meridoi perbuatan kemusyrikan dia, kekufuran dia. Itu standarnya tuh ya. Setelah itu tanggung jawab dia sama yang mukti ya, yang dia ikuti yang mana. Nah, gitu. Nah, kita nggak usah nambah lagi, kita cuman melihat saja, oh begini ya, oh begini. Tinggal posisi kita di mana. Nah, kalau tidak mengharuskan atau tidak memaksa kita memasuki posisi seperti itu ya nyaman-nyaman aja kita. Ngapain juga kan? Nah, enak-enak aja tuh. Nah, cuman bagi mereka yang posisinya terjepit gitu ya, jadi ada jalan keluar gitu. Ya, jalan keluar. Nah, berarti yang muftinya itu berfatwa itu mereka sudah pasang tanggung jawab berarti nanti di hadapan Allah. Kamu benar nggak nih fatwanya ini? Kenapa begini-begini ya? Ya, ada alasannya ya. Bukan karena nafsu, bukan karena pengen menang-menangan. Bukan ya. Harus siap-siap yang berfatwa itu tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sama atau tidak ya masalah yang di Yesus sama yang di Kristen sama dalam Islam. Ya, ini ya kalau tadi ucapan-ucapan yang sesuai dengan Quran nanti berarti sama gitu ya. Tapi yang lain yang berbeda berarti bukan. Jadi ada campur aduk konsep dia. Karena itu ketika bilang kita sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan kamu yang mana dulu? Tar dulu. Jadi kata-kata Tuhan aja masih fleksibel juga gitu ya. Semuanya itu yang pertama ateis sama bertuhan. Ya itu dua tuh. Ini ateis ini yang bertuhan. Nah yang bertuhan ternyata konsepnya beda-beda. Padahal Tuhan sama, istilahnya satu, menyembah Tuhan satu. Tapi konsep dia tentang Tuhan beda. Karena itu kita ketika dibilang persamaan kesamaan perennial apa? Menyembah Tuhan. Tapi dulu Tuhan kami yang gimana tuh? Ya, konsepnya filosof beda, konsepnya Kristen beda, konsepnya Yahudi beda ternyata. Nah, jadi Islam itu hati-hati ya menyamakan antara ini dan itu. Jadi kita kalau pengen tahu itu cukup dengan yang diucapkan di Quran ya, tentang Yesus. Nah, segitu dah. Ya, segitu. Dalam hadis juga segitu. Kenapa? Itu perkara yang sudah lewat. Kita nggak ada cara alat untuk memverifikasi lagi atau menambah lagi gitu. Sampai segitu aja. Ya. Nah, yang penting kita diperintahkannya mengimani beliau sebagai nabi, ya, mengimani sebagai nabi dan mengambil pelajaran bagaimana penyimpangan yang terjadi dari umatnya terhadap ajaran beliau. Jangan sampai kita juga nyimpang juga ketika mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang satu dari saya sendiri, yang kedua nanti titipan. Yang pertama, ini perihal Nabi Isa Ibnu Maryam, bahwa kita memang diperintahkan untuk beriman terhadap beliau, dan juga ada salah satu yang paling penting itu tentang hari akhir. Beliau akan menjadi salah satu tanda besar dengan turunnya Nabi Isa. Nah, saya juga terus terang sama juga seperti Pak Budi bahwa baru mendengar ciri-ciri beliau yang sangat matang dari rambut seikam. Nah, tapi saya pernah juga mendengar bahwa nanti beliau itu waktu turun itu akan dikenali sama umatnya sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak referensi atau hadis atau apa bahwa nanti pada waktu beliau datang
subuh beriman di belakangnya Imam Mahdi nanti itu, dan langsung dikenali bahwa beliau ini adalah Isa ibnu Maryam. Nah, kalau enggak debatable kan gitu. Ada yang ngaku, dan sekarang juga ada yang ngaku Imam Mahdi itu apa aja juga gitu. Nah, nanti gimana gitu. Nah, mereka itu kan perkenalan itu seperti yang Ustaz bilang, seperti di sinetron tadi, apa Hollywood produk gitu. Itu gimana Ustaz? Terus yang kedua pertanyaannya, kalau di ajaran mereka, di gambar mereka, di film-film mereka kan Nabi Isa itu lahir di kandang kambing ya, atau di kandang lah. Tapi kalau menurut penjelasan dari awal kan di bawah pohon kurma kali ya. Kalau kita yakin yang betul pasti ada sesuai dengan aturan. Tapi kalau penjelasannya dari penelitian gimana Ustaz? Ada nggak referensi itu? Jasa kalau Ustaz. Ya. Terima kasih ya. Masalah tadi hadisnya itu juga saya tampilkan ya dari Sahih Bukhari, bahwa nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan sholat bareng-bareng dan dia menjalankan syariat. Nah, orang bertanya syariat yang mana? Ya, berarti ya setelah Rasulullah berarti syariatnya syariat Islam, syariat Rasulullah gitu. Ya, Rasulullah ada hadis yang menjelaskan bahwa laukana Musa hayyan, ya, ma wasa'ahu illa yatabi'ani. Saya belum cek riwayat kekuatan hadis itu. Kalau seandainya Musa hidup saat ini, dia hanya akan jadi pengikutku. Jadi hanya satu yang berlaku gitu ya, syariatnya Nabi Musa atau syariat Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad belakangan, maka yang berlaku adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam riwayat tadi hadis Sahih Bukhari itu yang saya tampilkan, bahwa beliau kemudian menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, terus mematahkan salib-salib, ya, membunuh babi, ya. Itu salah satunya tuh tindakan beliau tuh. Kemudian menjadi makmum salat. Makmum salat yang mengimami adalah dari Imam Mahdi, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam itu prosesnya bagaimana sehingga tahu. Bahkan di alam Quran dijelaskan wa im min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Bahwa orang-orang ahli kitab itu pasti akan beriman kepadanya sebelum matinya. Nah, ini ada kemungkinan dua ya. Bahwa orang-orang ahli kitab itu nanti akan tahu, akan kenal sama beliau itu. Bagaimana prosesnya? Nah, itu kita nggak tahu ya, karena belum mengalami. Nah, belum mengalami. Yang kita bisa bayangkan itu hati itu terbuka, ya. Hati itu terbuka. Beda dengan kita ini mendengar di ceramah apa paling nangis, ya. Tapi kalau sama Nabi hatinya terbuka. Nah, contohnya apa? Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadakum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwah. Tidaklah benar-benar salah seorang dari kalian beriman dengan sebenar-benarnya kecuali sampai Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dari apapun. Nah, kata Sayyidina Umar, saya kalau paham kalau lebih cinta Allah dibandingkan orang tua paham, sama istri paham, sama anak paham, harta paham. Tapi kalau melebihi diri sendiri, saya kan diri saya ini begini ya. Bagaimana cara memisahkan, merendahkan cinta diri sendiri sama cinta Allah? Nah, itu belum paham. Jadi gimana ya Rasulullah? Saya belum sampai itu tuh. Akhirnya kata Rasulullah, ya, jadi langsung apa? Nggak lama kemudian al-an ya Umar. Jadi ada prosesnya di situ, ya. Proses hati yang terbuka. Bagaimana caranya? Nah, itu Sayyidina Umar yang merasakan, ya. Sayyidina Umar yang merasakan, oh, begini rasanya. Yang jelas kata Rasulullah al-an ya Umar. Nah, baru sekarang itulah, ya, baru terasa bahwa Allah dan Rasulnya lebih saya cintai dibandingkan diri saya sendiri. Nah, itu prosesnya bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Jadi itu namanya ilmu perasaan, ilmu hati. Nah, ilmu hati. Nah, ini ilmu yang banyak dipelajari kalangan sufiah sebetulnya ya. Nah, cuman kita yang kenalnya itu yang aneh-aneh gitu ya. Oh, gini-gini. Tapi yang intinya itu ilmu
Bagaimana tahu hati kita ini terbuka apa tertutup. Nah itu yang dicari tuh, ilmu seperti itu. Dan itu neranginnya susah, nggak bisa pakai kata-kata, ada perasaan. Kalau kita ada yang bawa baper, bawa perasaan ente. Itu si anak milenial itu ya, baper banget ya gitu ya. Padahal maksudnya itu ada lagi perasaan dalam hati tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ilmu khusus tuh ya. Baik. Kemudian yang kedua apa lagi tadi? Tentang iya kita ngikutin Al-Qur'an ya. Al-Qur'an mengatakan di bawah pohon kurma. Nah, maka ngikutin Al-Qur'an. Selain itu kita blank ya. Berarti yang selain itu salah gitu. Ya nggak usah pakai yang mana yang benar ya? Ya pasti Quran yang benar. Masa ya di kandang yang najis gitu kan? Itu di bawah pohon yang mulia, ya, pohon kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arahnya kalau ada pilihan-pilihan gitu kita pilih Quran. Udah nggak usah pakai ini lagi ya. Keterangan itu yang valid. Baik, terima kasih.